Shalom jemaat sekalian, hari ini firman Tuhan itu berjudul kuat di dalam Tuhan. Sebelum itu mari kita bersama berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur hari ini untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus Tuhan agar kami mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Obadja pasal yang pertama. Saya akan bacakan untuk ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Keangkuhan hatimu telah memberdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman melalui Nabi Obadja bahwa ia akan menghukum bangsa Edom yang menganggap diri mereka kuat dan tak terkalahkan. Wilayah Edom terletak di antara pegunungan dan dikelilingi benteng alami yang sulit dijangkau musuh. Mereka merasa sangat percaya diri dan berkata dalam hati, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Tetapi Tuhan berfirman bahwa ia akan menurunkan bangsa Edom dan membuatnya menjadi bangsa yang kecil dan hina. Nabi Obadja menubuatkan bahwa bangsa Edom akan dilanda kehancuran dan kehilangan semua harta mereka. Jikalau perampok hanya mencuri sebanyak yang diperlukannya, atau pemetik buah anggur hanya memetik anggur sejumlah yang dibutuhkannya dan meninggalkan sisa. Tidak demikian dengan bangsa yang akan menyerang Edom. Tidak akan ada harta yang tersisa. Bahkan yang disembunyikan pun akan diangkut keluar dari Edom. Bangsa Edom bukan hanya akan kehilangan kebesaran dan kekayaannya, tetapi juga kehilangan teman-teman sekutunya. Selama ini bangsa Edom merasa kuat karena ia mengandalkan perjanjian dengan beberapa kerajaan lain. Akan tetapi, akan datang waktunya bahwa Edom akan dikhianati oleh teman-teman sekutunya. Adapun alasan dibalik penghukuman Allah terhadap bangsa Edom adalah perlakuan bangsa Edom terhadap saudaranya, bangsa Israel, yang adalah umat Allah. Pada waktu bangsa Israel diserang dan dihancurkan oleh bangsa lain, bangsa Edom bukan membela saudaranya, tetapi malah membiarkan dan ikut menyerang dan menjarah kekayaan umat Allah. Akibatnya, Allah akan membalas kejahatan bangsa Edom. Apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Allah ini? Penghukuman Allah datang kepada Edom oleh karena keangkuhannya. Bangsa Edom terlalu percaya diri dengan mengandalkan kekuatannya dan tambahan kekuatan dari teman-teman sekutunya. Kesombongannya melenyapkan kasih kepada saudaranya umat Israel. Bangsa Edom memandang rendah dan membiarkan saudaranya justru pada saat saudaranya itu paling membutuhkannya. Allah membenci keangkuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Mari tanyakan diri kita hari ini. Jikalau Tuhan melihat kedalaman hati kita, di manakah kita meletakkan rasa aman kita? Apakah kita merasa memiliki harta atau kemampuan yang cukup untuk hidup kita di tahun-tahun mendatang? Apakah kita memiliki koneksi yang kuat? Ataukah kita betul-betul hanya mengandalkan Tuhan saja? Kiranya Tuhan menolong kita untuk menyadari kelemahan dan ketidakberdayaan kita, sehingga kita terus bersandar kepada kuasa Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Tuhan, kalau memang Tuhan melihat ada kesombongan di dalam diri kami, bahwa kami merasa mampu dengan mengandalkan apa yang ada pada diri kami, Tuhan ampuni kami. Dan Tuhan tolong didiklah kami agar kami tidak jatuh seperti bangsa Edom yang
menyombongkan diri kami di hadapan Tuhan dan merasa bahwa kami bisa berdiri sendiri tanpa pertolongan Tuhan dan tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Ampuni kami Tuhan, dan kami mohon belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu yang terus menuntun dan mau menyadarkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.